saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bagiku itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, pencipta segala yang ada. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat. Amin. Haleluya. Nyanyikan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Sekali lagi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Terima kasih. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Gagah perkasa dahsyat, penasehat Dia. Katakan tiada, 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 sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Sekali lagi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Katakan tiada, tiada mustahil,
bagi Dia. Katakan tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada perkasa, penasehat Ia. Katakan tiada, 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 sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Katakan biar, biar segala umat memujimu, biar segala umat memuji Yesus, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Sekali lagi, biar segala umat memujimu, amin. Biar segala umat memujimu, amin. Biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Sekali lagi, biar segala umat memujimu, amin. Biar segala umat memujimu, biar segala umat memujimu, umat yang telah dibebaskannya. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa, berkuasa Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Katakan tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Katakan gagah, gagah perkasa, penasehat Ia. Katakan tiada, 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 sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Amin. Gagah perkasa, penasehat Ia. Katakan tiada, 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 sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Katakan Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, amin. Allah yang maha kuasa, haleluya. Malaikat tunduk di surga bumi pun, Allah yang maha kuasa. Sekali lagi, Allah yang kita sembah, haleluya. Allah yang maha kuasa, Kau berkuasa Tuhan. Malaikat tunduk di surga bumi pun, Allah yang maha kuasa. Allah kita heran dan besar. Katakan Allah yang heranlah, amin. Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Katakan Allah kita heran dan besar, haleluya. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Sekali lagi, Allah kita heran, Allah kita heran. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagimu Tuhan. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, oh penasehat Ia. Katakan tiada, 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 sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa, amin. Malaikat tunduk di surga bumi puji, Allah yang maha kuasa. Sekali lagi, Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa, amin. Malaikat tunduk di surga bumi puji, Allah yang maha kuasa. Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, haleluya. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Katakan Allah kita, Allah kita
nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk nama Yesus yang Tuhan berikan bagi kami. Kami memandang kemuliaan Bapa. Mari kita naikkan, katakan, Ku pandang kemuliaan-Mu. Katakan, Imam besar, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan di depan tahta, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu menebus. Katakan, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan kami Tuhan, selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan, Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama kita sembah Dia, katakan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Engkau Tuhan, Ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Katakan, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Katakan, Yesus Kristus Tuhan. Kekal mulia kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan. Kami
bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita naikkan, katakan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud di depan tahta-Mu Bapa, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidup dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Terima kasih Tuhan. Mulia bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat tangan kita sembah, kita agungkan Engkau Tuhan. Sehingga kata bara. Dia dan lu berkorban. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Maka jiwaku memuji Bapa, jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Katakan, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi kita sembah Dia, katakan, Engkau Tuhan kami tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Bersama, Yesus Kristus Tuhanku. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Sekali lagi bersama katakan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu,
agunglah karyamu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Mari kita menyembah. Engkau yang sudah selamatkan kami Tuhan. Biar kami taklukkan hidup kami hanya kepadamu ya Bapa. Kami mau sujud menyembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Kami mohon agar hari ini secara segar, sekali lagi kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai jangan menyerah. Kita baca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 5 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal 5
ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi saudara-saudari sekalian. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara-saudara, dalam kisah ini kita membaca tentang apa yang terjadi di kolam Bethesda atau House of Mercy, yang berarti rumah belas kasihan. Seorang yang sudah sakit selama 38 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Firman Allah ini memberitahu kita bahwa setiap mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus adalah dalam rangka supaya orang mengenal siapa Yesus, yaitu Dia adalah Mesias atau Kristus, Anak Allah yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi juru selamat dunia ini. Setiap mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus adalah dalam rangka supaya orang percaya kepada Yesus. Setiap mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus adalah dalam rangka supaya orang memperoleh hidup dalam nama Yesus. Dari peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sudah sakit selama 38 tahun di kolam Bethesda atau kolam belas kasihan ini, mari kita ingatkan diri kita mengenai beberapa kebenaran tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang peduli. Tuhan Yesus tahu keadaan orang yang sudah sakit selama 38 tahun itu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Sebenarnya ada banyak yang bisa dilihat oleh Tuhan Yesus, seperti pemandangan alam, bangunan yang indah, orang-orang yang sedang berlalu lalang, orang-orang yang sedang bekerja, dan sebagainya. Tetapi kita baca dalam firman Tuhan ini, Yesus memilih untuk melihat orang yang sakit 38 tahun ini. Firman Allah juga mencatat di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Jadi kita melihat di sini di kolam Bethesda ada banyak orang sakit yang lain yang bisa menarik perhatian Tuhan Yesus. Tetapi dia memilih untuk melihat orang yang sudah sakit selama 38 tahun ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kita melihat di sini firman Allah mencatat, karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus tahu keadaan orang itu. Tuhan Yesus tahu apa penyakit orang itu. Tuhan Yesus tahu hal-hal lain yang menjadi pergumulan orang itu. Tuhan Yesus tahu sudah berapa lama orang itu terbaring sakit di kolam Bethesda itu. Tuhan Yesus tahu kesepian, keputusasaan, rasa tak berdaya yang menguasai orang itu. Tuhan Yesus tahu kekecewaan orang itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Tuhan Yesus juga tahu keadaan saudara dan saya. Tuhan Yesus tahu apa penyakit saudara dan saya. Tuhan Yesus tahu hal-hal lain yang menjadi pergumulan hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus tahu sudah berapa lama penyakit atau masalah yang mengganggu hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus tahu kesepian, keputusasaan, atau rasa tak berdaya yang kita rasakan. Tuhan Yesus juga tahu kekecewaan kita. Mungkin ada yang melamar pekerjaan, sudah melewati ujian berkali-kali, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi, wawancara berkali-kali. Ternyata orang lain yang mendapatkan pekerjaan itu. Tuhan Yesus juga tahu kekecewaan saudara dan saya. Mungkin ada yang berusaha untuk mendapatkan sebuah proyek, lalu peraturan berubah, apa yang tidak terduga terjadi, segala sesuatu harus dimulai kembali dari awal, dan sebagainya. Tuhan Yesus juga tahu kekecewaan saudara dan saya. Mungkin ada yang sudah belajar mati-matian, sewaktu ujian, apa yang dipelajari tidak ditanyakan, yang tidak dipelajari justru ditanyakan. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kekecewaan saudara dan saya. Mungkin ada yang berlelah-lelah membesarkan anak. Seluruh kasih dan perhatian ditumpahkan kepada anak itu. Anak itu diharapkan akan menjadi kebanggaan keluarga. Tetapi pada usia muda, pada umur di mana semestinya anak itu berada di puncak kesehatannya, dia didapati mengidap penyakit yang tidak ada obatnya. Semua impian kandas, yang ada hanya linangan air mata. Tuhan Yesus tahu keadaan orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda zaman dahulu. Dia juga tahu keadaan saudara dan saya, dan dia peduli. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Adakah di antara kita yang hari ini merasa letih, lesu, dan berbeban berat? Dia ingin memberi kelegaan kepada kita. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus apa adanya. Dia ingin memberi kelegaan kepada saudara dan saya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan itu. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Dari peristiwa
Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sudah sakit 38 tahun ini. Kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan keinginan orang itu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Mengapa Tuhan Yesus bertanya begini kepada seorang yang sudah sakit selama 38 tahun? Salah satu jawabnya adalah Tuhan tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia. Bila Tuhan memaksakan kehendaknya kepada manusia, hari ini semua orang sudah bertobat. Tuhan tidak memaksa orang untuk bertobat. Tuhan tidak memaksa orang untuk diselamatkan. Tuhan tidak memaksa orang untuk berubah. Tuhan tidak memaksa orang untuk menerima apa yang ingin diberikannya kepada kita. Firman Allah berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, tetapi Dia tidak akan melakukannya bila kita tidak mau. Oleh karena itu, apa yang kita inginkan harus kita minta dari Tuhan. Firman Allah berkata, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sebab pada prinsipnya Tuhan tidak akan memberikan kepada saudara apa yang tidak saudara inginkan atau apa yang tidak saudara minta. Karena itu kepada orang yang sakit 38 tahun itu, Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Hari ini Tuhan juga bertanya kepada saudara dan saya, maukah engkau sembuh? Jangan lupa mengapa saudara beribadah kepada Tuhan sekarang ini. Beberapa orang beribadah karena mereka ingin mendapatkan jawaban untuk pergumulan hidup mereka. Beberapa orang beribadah karena mereka ingin mendapatkan jawaban. Mereka ingin mendapatkan kepastian pengampunan dosa. Beberapa orang beribadah karena mereka ingin dilepaskan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa. Beberapa orang beribadah karena mereka ingin dilepaskan dari keterikatan dan kebiasaan berbuat dosa. Beberapa orang beribadah karena mereka ingin dilepaskan dari penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Beberapa yang lain beribadah karena mereka ingin beroleh kesehatan, beroleh kesembuhan dari sakit penyakit. Beberapa orang lain beribadah karena mereka ingin beroleh jalan keluar untuk masalah keuangan yang mereka hadapi. Beberapa yang lain beribadah karena mereka ingin beroleh pemulihan rumah tangga, pemulihan hubungan yang harmonis dengan pasangan, dengan anak-anak, dan teman-teman, dan yang lainnya. Beberapa orang lagi beribadah mungkin karena sekedar kebiasaan, atau karena ingin menemui seseorang, atau karena sedang menganggur, tidak ada acara lain, beribadah sekedar untuk mengisi waktu. Apapun alasan kita beribadah kepada Tuhan sekarang ini, Tuhan Yesus tidak mengizinkan kita untuk berpuas diri. Tuhan Yesus ingin membangkitkan keinginan kita. Dia bertanya kepada saudara dan saya,
maukah engkau sembuh? Tuhan ingin kita mengalami jamahan kesembuhan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan hidup kita. Maukah saudara beribadah bukan sekedar kebiasaan atau karena terpaksa, tetapi karena lapar dan haus akan Tuhan? Maukah saudara beribadah bukan sekedar untuk mengisi waktu, tetapi karena kita ingin menjadi saluran berkat Tuhan? Maukah kita beribadah untuk beroleh kepastian pengampunan dosa? Maukah kita beribadah untuk beroleh kebebasan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa? Maukah kita beribadah untuk beroleh kelepasan dari keterikatan kepada kebiasaan berbuat dosa? Maukah kita beribadah untuk beroleh kelepasan dari penderitaan yang diakibatkan oleh dosa? Maukah kita beribadah untuk beroleh sesuatu dari Tuhan, seperti kesehatan, kesembuhan dari sakit penyakit, jalan keluar untuk masalah keuangan, jalan keluar untuk masalah rumah tangga, masalah dengan pasangan, anak-anak, atau yang lainnya? Bila kita mau, Tuhan akan melakukannya bagi kita. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangannya. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Mengapa Tuhan Yesus bertanya begini kepada orang yang sudah sakit selama 38 tahun ini? Salah satu jawabnya adalah Tuhan tidak ingin kita menyerah, pasrah, menerima nasib. Tuhan tidak ingin kita menyerah bila berhadapan dengan sakit, penyakit, kesulitan, atau tantangan. Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang ini sudah terlalu lama sakit. Sudah 38 tahun lamanya dia terbaring sakit. Mungkin dia sudah tidak lagi mengharapkan akan bisa sembuh. Mungkin dia sudah pasrah bahwa dia akan terus terbaring sakit di tempat itu sampai nanti ajal menjemput. Oleh karena itu, untuk membangkitkan harapan dan keinginannya, Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus tidak mau orang yang sakit 38 tahun itu menyerah, pasrah, terima nasib, bahwa mungkin dia sudah ditakdirkan untuk sakit terus sampai akhir hidupnya. Orang sakit di kolam Bethesda itu tidak mampu menyembuhkan dirinya, tetapi dia bisa menolak untuk menyerah kepada nasib. Orang sakit di kolam Bethesda itu tidak mampu menyembuhkan dirinya, tetapi dia bisa kembali berharap dan mau dan berkehendak untuk disembuhkan. Tuhan Yesus tidak mengizinkan orang sakit di kolam Bethesda itu lupa mengapa dia berada di situ. Dia berada di kolam Bethesda karena dia ingin sembuh. Karena itu Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan keinginan orang di tepi kolam Bethesda itu untuk disembuhkan. Pertama-tama Tuhan tahu bagaimana keadaan orang itu. Kemudian Tuhan membangkitkan keinginannya untuk disembuhkan. Hari ini Tuhan juga bertanya kepada saudara dan saya, maukah engkau sembuh?
Tuhan Yesus juga tidak mau saudara dan saya menyerah, pasrah, terima nasib. Mungkin saya sudah ditakdirkan untuk hidup bergelimang dosa. Tidak. Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus tidak mau saudara dan saya menyerah, pasrah, terima nasib. Mungkin saya sudah ditakdirkan untuk hidup dalam keterikatan dan kecanduan kebiasaan buruk. Tidak. Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus tidak mau saudara dan saya menyerah, pasrah, terima nasib. Mungkin saya sudah ditakdirkan untuk tidak sehat dan sakit-sakitan. Tidak. Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus tidak mau saudara dan saya menyerah, pasrah, terima nasib. Mungkin saya sudah ditakdirkan untuk jadi orang miskin dan hidup berkekurangan. Tidak. Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus tidak mau saudara dan saya menyerah, pasrah, terima nasib. Mungkin saya sudah ditakdirkan untuk gagal melulu. Sekolah gagal, pacaran gagal, berumah tangga gagal, bekerja gagal, berusaha gagal. Tidak. Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Apapun masalah, tantangan, kecanduan, keterikatan, pergumulan hidup yang saudara hadapi sekarang ini, Tuhan tidak mau saudara menyerah, pasrah, terima nasib. Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? 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 Maukah engkau menginginkannya jauh lebih dari sebelumnya? Apakah keinginan Anda sudah mencapai tahap di mana saudara berkata, saya tidak mau ditunda-tunda lagi. Saya harus mendapat jamahan Tuhan hari ini. Ketika Bartimeus yang buta minta disembuhkan oleh Tuhan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Keinginannya untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus tidak bisa dihentikan oleh orang-orang yang tidak berbelas kasihan kepadanya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bila kau menyerah, pasrah, terima nasib dan berkata, bila Tuhan mau sembuhkan saya, puji Tuhan. Bila tidak, ya saya pasrah saja. Bila sikapmu seperti ini, kemungkinan besar kau tidak akan menerima mujizat Tuhan. Sebab pada prinsipnya, Tuhan tidak akan memberikan kepada saudara apa yang tidak saudara inginkan atau apa yang tidak saudara minta. Firman Allah berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena itu jangan menyerah, jangan pasrah, terima nasib. Untuk menerima mujizat Tuhan, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh pasrah, terima nasib. Tapi kita harus minta dan terus minta di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah mencatat, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus berjanji, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Semua kata kerja dalam ayat ini adalah dalam bentuk masa kini. Artinya setiap orang yang terus meminta akan terus menerima.
Setiap orang yang terus mencari akan terus mendapat. Setiap orang yang terus mengetok, baginya pintu akan terus dibukakan. Bila ini menjadi keputusan Anda menolak untuk menyerah, pasrah, terima nasib, tetapi akan bertekun dalam doa sampai apa yang Anda minta dari Tuhan diberikan kepada Anda. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Turunkan kembali tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Mari kita berdoa. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan untuk beribadah bukan sekedar karena kebiasaan atau karena terpaksa, tetapi karena saya lapar dan haus akan Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk beribadah bukan sekedar mengisi waktu, tapi karena saya ingin menjadi saluran berkat Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk beribadah, untuk beroleh pengampunan dosa, kebebasan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, kelepasan dari keterikatan kepada kebiasaan berbuat dosa, kelepasan dari penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Tolong saya Tuhan untuk beribadah, untuk beroleh sesuatu dari Tuhan, yaitu kesembuhan dari sakit penyakit, kesehatan, jalan keluar untuk masalah keuangan, jalan keluar untuk masalah rumah tangga, dan sebagainya. Saya mohon Tuhan menolong saya untuk tidak menyerah, tidak pasrah terima nasib. Kiranya Tuhan menolong saya untuk bertekun dalam doa,
sampai saya menerima mujizat yang saya minta dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Hamba memujikan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji
saja Tuhan Yesus. Tak ada yang lain yang kami inginkan ya Tuhan. Kami hanya mau Engkau saja Tuhan Yesus. Tak ada yang dapat memuaskan selain Engkau Tuhan. Tak ada yang lain yang kami inginkan ya Tuhan. Kami hanya mau Tuhan Yesus saja. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi akan kami. Bapa kami yang di sorga, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau yang terlebih dahulu mengasihi akan kami. Haleluya. Haleluya. Basanda Toria la bola basanda Toria la bosi Iria la bohoria la basanda Toria la bakushai Kakara la bakushai Iria la basanda Toria la boholia la basanda Toria la bakala basanda Toria la bosi Iria la bakushai Kakara la bakushai Kakara la bakushai Kakara bakushai. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Setiap orang yang membutuhkan mujizat dari Tuhan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh yang sakit. Yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Yang menghadapi masalah dalam usaha Tuhan beri usaha. Tuhan yang memerlukan usaha Tuhan beri usaha. Yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan dan usaha, Tuhan menolong. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat,
Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Yang sedang bersekolah, sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan dan kiranya Tuhan menyediakan segala keperluan dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan kiranya memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Bapa mengetahuinya. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat yang diperlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kebimbangan, roh tidak percaya, roh ragu-ragu, roh kekhawatiran dan kecemasan. Kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menengking semua roh tertolak, roh takut ditolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain. Aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online yang tertera di alamat di layar sekarang ini. Juga saudara dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini. Atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 gereja kita. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pujian kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi.
saya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa kami yang di sorga, kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan menderita. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah hari ini. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tak sekalipun. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Sendiri.
terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Terima kasih Tuhan. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku Bapa, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku Tuhan, Kau tak tinggalkanku. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Katakan, kami percaya Tuhan, sampai mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami tetap percaya Yesus. Kau bekerja. Amin. Ku takkan berhenti sekali